Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Piping. Kali ini kita akan belajar tentang cermin cekung. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sifat-sifat dari cermin cekung. Bagaimana sifat-sifat cermin cekung? Yang pertama, permukaan cermin cekung itu melengkung ke dalam. Jadi diibaratkan kalau kamu punya bola itu dibagi dua. Nah, permukaan bagian dalam yang melengkung itu diibaratkan seperti cermin cekung. Kemudian yang kedua, cermin cekung itu bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Yang ketiga, cermin cekung ini biasanya digunakan pada lampu senter atau lampu mobil. Kemudian, sifat bayangan yang dibentuk oleh sebuah cermin cekung itu berbeda-beda, bergantung kepada letak benda di depan cermin. Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian dari cermin cekung. Nah, pada cermin cekung, ini ada titik O. Titik O ini adalah titik pusat bidang cermin. Kemudian ada titik F di sini. Titik F adalah titik fokus cermin. Dan ada titik P di sini. Titik P adalah titik pusat kelengkungan cermin. Sedangkan garis yang melalui titik P, titik F, dan titik O itu disebut sebagai sumbu utama cermin. Jarak dari F ke O itu disebut sebagai jarak fokus cermin atau F, dan jarak dari P ke O disebut sebagai jari-jari kelengkungan cermin atau R. Nah, yang harus kamu ingat adalah jarak dari P ke O itu 2 kali dari jarak F ke O. Jadi kalau misalnya F-nya di sini adalah 3 cm, berarti jarak dari P ke O-nya itu harus 6 cm. Nah, sekarang bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung? Untuk melukiskan bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, kita ditolong dengan 3 berkas sinar istimewa. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan juga. Nah, ini 3 berkas sinar istimewanya kita akan coba gambarkan. Ini ada sumbu utama, kemudian ada cermin, kemudian ada titik pusat bidang cermin, ada fokus, dan ada titik pusat kelengkungan. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Sinar istimewa kedua, sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Tadi sudah disebutkan bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung itu berbeda-beda, bergantung kepada jarak benda di depan cermin. Dan untuk melukiskan bayangannya, kita cukup menggunakan 2 sinar istimewa saja. Nah, yang pertama kita akan coba bendanya kita letakkan di belakang titik P. Kita gunakan 2 sinar istimewa. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui fokus. Sinar istimewa kedua, sinar datang melalui fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan sinar pantul akan membentuk bayangan benda. Bagaimana sifatnya? Kita lihat, ini bendanya, ini bayangannya, bendanya tegak, bayangannya terbalik, dan lebih kecil dari bendanya, sehingga bayangannya ini terbalik, diperkecil, dan nyata. Kenapa nyata? Karena bendanya terletak di depan cermin. Yang kedua, bendanya kita letakkan di antara P dan F. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Sinar istimewa kedua, sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kita dapatkan bayangannya. Kita lihat ukurannya lebih besar, jadi diperbesar.
kemudian terbalik, dan nyata. Yang ketiga, kita letakkan bendanya di antara F dan O. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui fokus. Untuk ini, kita tidak bisa menggunakan sinar istimewa kedua. Karena kenapa? Bendanya terletak di depan fokus. Jadi kita gunakan sinar istimewa ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan, akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kedua sinar pantul ini itu tidak saling berpotongan. Jadi ini kedua sinar pantulnya kita akan perpanjang ke belakang cermin, seperti ini. Nah, ternyata kedua sinar pantul ini perpanjangannya itu berpotongan di belakang cermin, sehingga dihasilkan bayangan yang bersifat maya karena terbentuk di belakang cermin, diperbesar, dan tegak. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya kita letakkan di titik F? Kita gunakan dua sinar istimewa. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui fokus. Dan ini juga sama, kita harus menggunakan sinar istimewa ketiga. Jadi kita gunakan sinar istimewa ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan, akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan juga. Nah, kalau kita lihat, ini pun kedua sinar pantulnya tidak saling berpotongan. Maka kita akan perpanjang ke belakang cermin dengan garis putus-putus seperti ini. Dan ternyata di belakang cermin pun tidak saling berpotongan. Kenapa? Karena kedua sinar pantulnya sejajar. Sehingga kita simpulkan kalau benda diletakkan di titik fokus pada sebuah cermin cekung, itu tidak terbentuk bayangan. Nah, yang terakhir kita coba bendanya di titik P. Kita gunakan sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini terbentuk bayangan tetap di titik P. Sifat bayangannya adalah sama besar, terbalik, dan nyata. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan? Hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan itu dirumuskan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Di mana SO di sini adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus. Nah, sekarang perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan itu dirumuskan M sama dengan SI per SO atau M sama dengan HI per HO. Di mana HI ini adalah tinggi bayangan dan HO adalah tinggi benda. Nah, yang harus diingat adalah jarak fokus pada cermin cekung itu diberi tanda positif karena berada di depan cermin. Jika terbentuk bayangan di depan cermin, maka disebut bayangan nyata dan jarak bayangan atau SI-nya diberi tanda positif. Jika terbentuk bayangan di belakang cermin, maka disebut bayangan maya dan jarak bayangannya atau SI diberi tanda negatif. Nah, sekarang kita akan belajar contoh soal. Lilin setinggi 8 cm diletakkan sejauh 15 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 10 cm. Tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, lukisan pembentukan bayangan, dan sifat-sifat bayangan. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakan. Diketahui HO atau tinggi bendanya adalah 8 cm, SO atau jarak bendanya adalah 15 cm, dan F atau jarak fokusnya 10 cm. Ditanyakan SI, M, HI, lukisan, dan sifat-sifat bayangan. Kita gunakan rumus yang tadi 1/SI ditambah 1/SO sama dengan 1/F. Sehingga 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Kita masukkan angkanya, F-nya adalah 10, SO-nya adalah 15, kemudian kita samakan penyebutnya, diperoleh SI sama dengan 30 cm. Kemudian perbesaran bayangan, M sama dengan SI per SO. Tadi SI-nya 30, jarak bendanya adalah 15, maka M-nya 2 kali. Jadi perbesaran bayangan tidak memiliki satuan. Kemudian tinggi bayangan.
Kita punya rumus M sama dengan HI per HO. Sehingga HI adalah M dikali HO. HO, M-nya 2 kali, HO-nya adalah 8 cm, sehingga perbesaran bayangannya adalah 16. Tinggi bayangan, maksud Ibu, adalah 16 cm. Nah, sekarang kita akan gambarkan pembentukan bayangannya. Tadi dari soal diketahui F-nya itu adalah 10 cm. Kemudian, kalau F-nya 10, maka P-nya ini 20. Karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa jarak dari P ke O itu adalah 2 kali jarak F ke O. Jadi kalau F-nya 10, pasti P-nya adalah 20 cm. Dari soal diketahui bahwa SO-nya itu adalah 15 cm. Jadi kita simpulkan bendanya ini terletak di antara F dan P. Kita gunakan dua sinar istimewa. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar istimewa kedua, sinar datang melalui fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini bayangan bendanya. Sifatnya adalah nyata, diperbesar, dan terbalik. Nah, demikianlah anak-anak, kita sudah belajar tentang cermin cekung. Pada video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang cermin jembung. Tetap semangat anak-anak, tetap sehat. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.